Hujan salju mencapai 39 mm dengan kecepatan angin mencapai 45 meter per detik. Tribuners, badai musim dingin ekstrim melanda wilayah Kamchatka, Rusia hingga melumpuhkan aktivitas warga. Ada yang bilang Rusia itu negara yang penuh kontras, dingin tapi berjiwa hangat. Di hamparan salju yang seolah tak pernah berujung, berdirilah Rusia, negeri terbesar di dunia. Musim dinginnya panjang dan kejam, tapi justru di sanalah orang-orang Rusia belajar bertahan, mencintai dan bermimpi. Konon, orang Rusia tidak pernah tersenyum pada orang asing, tapi sekali kamu masuk ke lingkaran mereka, hatinya dalam dan setia nih guys. Di dapur kecil apartemen tua, mereka minum teh panas atau vodka, bercerita tentang hidup, sastra dan luka sejarah yang panjang. Rusia adalah tanah para penulis besar, Leo Tolstoy, Fyodor Dostoevsky, Anton Chekhov, yang karyanya lahir dari penderitaan, iman, dan pertanyaan tentang makna hidup. Di Jalan Moskow dan St. Petersburg, bangunan megah berdiri berdampingan dengan kenangan, perang, revolusi, dan pengorbanan nih guys. Dan ada cerita tentang seorang anak yang mengorbankan dirinya demi keseimbangan alam di Rusia. Dan yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya. Tidak ada yang berani menyebut namanya dengan suara keras, karena setiap kali namanya diucapkan, angin akan berhenti dan salju akan mendengarkan. Namanya Morosko Tua, roh musim dingin yang konon menyimpan jantung es, benda yang menjaga keseimbangan hidup dan mati di negeri Rusia Utara. Jika jantung itu retak, musim dingin akan abadi dan matahari tak akan pernah kembali nih guys. Suatu saat pada malam hari ketika bulan membuku di langit, jantung itu mulai berdetak lebih cepat. Di sebuah desa kecil bernama Beloyar, hiduplah seorang gadis bernama Anya. Ia tidak cantik menurut cerita-cerita istana, rambutnya kusut, pipinya selalu merah karena dingin, dan tangannya kasar karena bekerja. Tapi Anya punya satu kebiasaan aneh guys, ia mendengarkan salju. Saat orang lain mengeluh tentang dingin, Anya berdiri diam, memejamkan mata dan mendengar bisikan halus di udara, seperti ribuan suara kecil yang saling memperingati. Malam itu, salju berbisik lebih keras dari biasanya nih guys. Jantung es retak, jantung es retak. Anya terbangun dengan nafas membeku, api perapian padam. Di jendela terbentuk simbol aneh dari es, tanda panggilan. Ibunya menangis saat Anya mengenakan mantel tua guys. Dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tak ada yang kembali dari hutan utara, kata ibunya. Anya hanya tersenyum kecil. Aku akan kembali, katanya. Salju bilang begitu. Hutan utara bukan sekedar hutan nih guys. Pohon-pohonnya bergerak saat tak dilihat. Bayangan berbisik dalam bahasa lama. Dan di sanalah tinggal Baba Yaga, penyihir tua berkaki tulang, penjaga rahasia dunia. Saat Anya tiba, Baba yang sudah menunggu di depan rumahnya yang berdiri di atas kaki ayam raksasa. Akhirnya, seru penyihir itu, gadis yang mendengar salju. Lalu Anya pun berkata, apa yang terjadi pada jantung es? Baba Yaga hanya menyeringai, memperlihatkan gigi emasnya nih guys. Manusia lupa pada keseimbangan. Mereka menebang terlalu banyak, berperang terlalu lama, dan berdoa terlalu sedikit. Morosko melemah. Anya berkata lagi, apa aku bisa memperbaikinya? Bisa, jawab Baba Yaga. Tapi kamu harus memberikan sesuatu yang tak bisa kau ambil kembali. Anya terdiam. Apa? Suaramu untuk salju. Setelah ini kau tak akan pernah lagi bisa mendengar suara salju. Anya menutup mata, mengingat bisikan yang menemaninya sejak kecil. Lalu ia mengangguk. Perjalanan menuju istana es memakan 3 hari tanpa matahari nih guys. Anya hampir membeku, hampir menyerah.
hingga akhirnya ia melihat bangunan kristal raksasa berdiri di tengah badai, indah dan menakutkan. Di singgasana es duduklah Morosko tua, janggutnya menjulur seperti salju panjang, matanya redup. "Kau terlambat," katanya. Retakan sudah dalam. Anya mendekat, membuka mantel dan mengeluarkan sesuatu dari dadanya. Kehangatan terakhir yang ia simpan, kenangan tentang rumah, ibu dan tawa kecil di musim panas yang singkat. Ia menempelkan kehangatan itu ke jantung es nih guys. Terdengar retakan, lalu sunyi. Salju berhenti, angin bernafas kembali. Morosko lalu bangkit perlahan. Keseimbangan pulih katanya, tapi harga telah dibayar. Tiba-tiba Anya terbangun di tepi desa. Musim semi datang lebih cepat tahun ini. Orang-orang menyambutnya sebagai pahlawan nih guys. Namun Anya tidak berhenti untuk mendengarkan salju. Ia hidup sederhana, membantu desa, tersenyum seperti biasa. Tapi pada malam-malam tertentu, ketika angin berhembus lembut, anak-anak Beloyar bersumpah mereka melihat Anya menatap salju dengan mata berkaca-kaca. Dan salju selalu jatuh lebih lembut di sekitarnya. Dongeng ini masih diceritakan di Rusia Utara nih guys. Karena keseimbangan dunia, kata mereka, tidak dijaga oleh raja atau pahlawan besar, melainkan oleh orang biasa yang berani kehilangan sesuatu demi semua yang lain.